Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data mining. Pokok bahasanya adalah yang pertama, model data mining. Yang kedua adalah tahapan dalam data mining. Yang ketiga adalah fungsionalitas dalam data mining. Dan yang keempat adalah teknik-teknik data mining. Tujuan yang pertama adalah memahami pemodelan data mining. Yang kedua adalah memahami setiap tahapan dalam data mining. Yang ketiga adalah memahami fungsionalitas dalam data mining. Dan yang terakhir adalah memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Selanjutnya adalah pendahuluan. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana. Karena data mining menyangkut database, kecerdasan buatan atau AI, statistik, dan sebagainya. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database atau KDD. Latar belakang. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, yaitu data pembelian, data penjualan, data nasabah, data transaksi, dan sebagainya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan merupakan OLTP atau Online Transaction Processing. Selanjutnya adalah model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM model, data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Verification model. Model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesis, dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan atau hipotesis yang diambil. Selanjutnya adalah discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntunan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan sebuah bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Selanjutnya, kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Hal-hal yang harus diperhatikan pada data mining adalah sebagai berikut. Penanganan berbagai tipe data. Kedua, efisiensi dari algoritma data mining. Yang ketiga, kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil. Yang keempat, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil. Yang kelima, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda. Dan yang keenam, proteksi dan keamanan data. Gambar berikut merupakan diagram tahapan dalam data mining. Yang pertama, terdapat sebuah data. Dari data tersebut dilakukan seleksi pada data itu, lalu akan menjadi sebuah target data. Dari target data tersebut dilakukan praproses. Setelah itu akan menjadi sebuah preproses data. Dari preproses data tersebut dilakukan sebuah transformasi.
dan akan menghasilkan sebuah transform data. Dari transform data yang telah dihasilkan oleh proses transformasi tersebut, dilakukan proses data mining. Dari data mining tersebut akan menghasilkan suatu pattern yang ada. Dari pattern tersebut dilakukan interpretasi dan evaluasi. Setelah itu selesai. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining. Antara lain, yang pertama basis data relasional, yang kedua ekstraksi data, yang ketiga transformasi data, yang keempat pembersihan data, yang kelima bentuk standar, yang keenam reduksi data dan feature, dan yang ketujuh adalah menjalankan algoritma. Selanjutnya adalah fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat independen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakannya mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Selanjutnya adalah Mining Association Rule. Tugas utamanya adalah untuk menemukan suatu himpunan hubungan antar item dalam bentuk berikut ini, di mana A for E1 hingga M dan B for C1 sampai N adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Sebagai contoh, dari suatu himpunan data transaksi, seseorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seorang pelanggan membeli selai, ia biasanya juga membeli roti dalam satu transaksi yang sama. Selanjutnya adalah generalisasi, pencatatan, dan karakterisasi data multilevel. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data, yang juga dikenal dengan beberapa nama lain, seperti Online Analytical Processing atau OLAP, basis data multidimensi, data cubes, abstraksi data, dan lain sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Selanjutnya adalah klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rules. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Selanjutnya adalah analisa klaster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi-partisi yang berguna terhadap sejumlah besar himpunan objek dengan didasarkan pada prinsip divide and conquer yang mendekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Selanjutnya adalah pencarian pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan record pada suatu periode waktu, misalnya untuk menganalisa tren. Suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut ini. Pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruhnya
terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan atau tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula, maka akan diikuti oleh transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula, sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Selanjutnya adalah teknik-teknik dalam data mining. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari dan teknik apa saja yang akan digunakan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis basis data yang akan dijadikan objek. Yang kedua, jenis informasi yang hendak dicari. Dan yang ketiga adalah teknik yang hendak digunakan. Selanjutnya adalah teknik-teknik dalam data mining. Yang pertama adalah market basket analysis. Fungsi association rule seringkali disebut dengan market basket analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item yang berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjanya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi penjualan atau pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Berikut ini merupakan lanjutan dari market basket analysis. Apa itu kaidah asosiasi? Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Imilinski, dan Swamy, atau disebut AIS 93, diberikan suatu database transaksi. Pada setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user. Contohnya, 30% dari transaksi yang memuat bir juga memuat pokok, 5% dari transaksi memuat item-item berikut ini. 30% confidence dari kaidah ini, 5% support dari kaidah ini. Kita berminat untuk mencari seluruh kaidah ketimbang memeriksa apakah suatu kaidah tersebut berlaku. Selanjutnya adalah algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frequent item sets dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke K akan ditemukan semua item sets yang memiliki K item disebut dengan K item sets. Inti dari algoritma a priori ini adalah gunakan frequent K-1 item set untuk membangun kandidat frequent K item set. Gunakan scan database dan pencocokan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item set. Berikut adalah lanjutan dari algoritma a priori. Perbaikan dari kinerja a priori. Yang pertama adalah hitungan item set berbasis hash. Suatu K item set yang hitungan berhash terkaitnya di bawah ambang tidak bisa frekuen. Selanjutnya adalah reduksi transaksi. Suatu transaksi yang tidak memuat frekuen K item set apapun adalah sia-sia dalam scan berikutnya. Yang ketiga adalah partisi. Item set apapun yang potensial frekuen dalam database haruslah frekuen dalam paling tidak satu dari partisi dari database tersebut. Yang keempat adalah sampling. Penambangan atas suatu subset dari data yang diberikan, menurunkan ambang support, suatu metode untuk menentukan kelengkapan. Berikut ini merupakan ilustrasi dari algoritma a priori. Jadi terdapat sebuah database TDB yang isinya adalah TID dan item. Dari database tersebut dilakukan scan yang pertama. Akan dijadikan suatu item set, yaitu A, B, C, D, dan E. Lalu di sebelahnya diberikan jumlah dari berapa kali muncul pada item pada tabel sebelumnya, yaitu A 2, B 3, C 3, D 1, dan E 3.
lalu yang satu telah diseleksi, itu dibuang. Selanjutnya akan menghasilkan item set yang baru, yaitu A, B, C, dan E dengan jumlah 2, 3, 3, dan 3. Selanjutnya dilakukan proses item set menjadi item set, yaitu A dengan B, A dengan C, A dengan E, B dengan C, B, E, dan C, E. Lalu dilakukan scan yang kedua dan menghasilkan AB dengan jumlah 1, AC 2, AE 1, BC 2, BE 3, CE 2. Lalu dilakukan penseleksian kembali. AB dan AE dihilangkan karena jumlahnya 1, yaitu menjadi hasilnya sisanya adalah AC, BC, BE, dan CE yang masing-masing jumlahnya adalah 2, 2, 3, dan 2. Lalu dijadikan sebuah tabel baru, yaitu item set dengan isi BCE. Lalu dilakukan scan yang ketiga, BCE dengan jumlah 2. Berikut adalah ilustrasi algoritmanya. Selanjutnya kita masuk kepada latihan soal. Latihan soal yang pertama adalah apa perbedaan dari klasifikasi dan clustering? Jawabannya adalah klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip-prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Selanjutnya adalah apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Jawabannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Yang ketiga, definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Jawabannya adalah support, yaitu menunjukkan frekuensi dari kaidah dalam transaksi. Sedangkan confidence adalah menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A yang juga memuat B. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Jawabannya adalah karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi.